Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sausan Indi, NPM 254111153 dari kelas manajemen 25CX. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan dan diskriminasi. Pengertian pendapatan. Pendapatan atau income adalah uang atau imbalan yang diterima seseorang atau kelompok sebagai hasil dari kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja, berusaha, atau berinvestasi. Pendapatan dapat berupa yang pertama uang tunai, gaji, upah, bonus, laba, sewa, bunga, dan lain-lain. Yang kedua barang atau jasa, misalnya fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari tenaga kerja atau labor income berupa gaji, upah, honor. Yang kedua, pendapatan dari modal atau capital income berupa bunga, dividen, laba investasi. Yang ketiga, pendapatan dari tanah atau land income berupa sewa atau hasil pertanian. Yang keempat, pendapatan dari kewirausahaan. Berupa laba usaha. Yang kelima, pendapatan transfer atau transfer income berupa bantuan sosial, pensiun, subsidi, dan tunjangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama, pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin besar pendapatan. Yang kedua, jenis pekerjaan. Pekerjaan profesional atau berisiko tinggi cenderung memiliki pendapatan lebih besar. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman panjang meningkatkan nilai tenaga kerja. Yang keempat, lokasi kerja. Pendapatan di kota besar biasanya lebih tinggi dibanding pedesaan. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Upah minimum, pajak, dan subsidi mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang keenam, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tinggi tapi tenaga kerja terbatas, upah naik. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan atau income inequality adalah perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok berpenghasilan rendah. Penyebab ketimpangan pendapatan. Yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, perbedaan kesempatan kerja. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya ekonomi atau tanah, modal, teknologi. Yang keempat, diskriminasi dalam pekerjaan. Yang kelima, sistem ekonomi yang tidak merata. Dampak ketimpangan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, munculnya konflik sosial. Yang ketiga, menurunnya daya beli masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor tertentu, seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, atau latar belakang sosial. Dalam konteks ekonomi, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap pekerja atau pengusaha dalam hal kesempatan kerja, upah, atau karir yang tidak berdasarkan pada kemampuan produktivitas. Dampak diskriminasi terhadap pendapatan. Dampak diskriminasi terhadap pendapatan yang pertama, menurunkan pendapatan kelompok tertentu. Yang kedua, kelompok yang diskriminasi mendapat upah lebih rendah. Yang ketiga, menurunkan produktivitas ekonomi. Yang keempat, talenta tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima, meningkatkan ketimpangan sosial. Keenam, perbedaan pendapatan makin lebar antar kelompok. Upaya mengatasi diskriminasi dan ketimpangan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Yang kedua, mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Yang ketiga, penegakan hukum ketenaga kerjaan dan anti diskriminasi. Yang keempat, program subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Yang kelima, kebijakan pajak progresif atau orang kaya membayar pajak lebih tinggi. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau UMKM dan koperasi. Contoh kasus di Indonesia. Perempuan di sektor informal sering dibayar lebih rendah daripada laki-laki meskipun memiliki beban kerja sama. Tenaga kerja difabel sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Pekerja di daerah terpencil menerima upah lebih kecil dibanding pekerja kota meskipun tanggung jawabnya sama.
Program pemerintah seperti BLT, KIP, dan subsidi UMKM bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kesimpulan, pendapatan dan diskriminasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, sementara diskriminasi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan sosial. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, diperlukan kebijakan ekonomi yang adil, kesetaraan kesempatan kerja, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Intinya, keadilan ekonomi hanya tercapai jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh pendapatan yang layak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.